Sebelum masuk inti video, ada fakta yang tanpa aku ketahui sebelumnya. Kalau ternyata pada masa Yunani kuno, peradabannya tidak hanya terbatas di negara Yunani seperti yang kita ketahui kebanyakan. Berdasarkan temuan sejarah, peradaban Yunani memiliki wilayah yang sangat luas. Kekuasaannya meliputi area hingga ke Afrika seperti Mesir dan Libya, juga Italia, Cyprus, bahkan Syria. Wah, ini membuktikan apa yang aku kira sudah ketahui ternyata masih sangat terbatas. Itu kenapa aku mau ajak kamu sedikit lebih mengenal lagi peradaban Yunani kuno. Vlog sebelumnya aku sudah bawa kamu ke museum di kota Thessaloniki. Kalau belum nonton, bisa lihat video di playlist Thessaloniki. Nah, kali ini kita akan explore Archaeological Museum di kota Athena. Enaknya sih sambil ngopi nontonnya. Tapi apapun minumannya, semoga kamu bisa nikmatin video ini ya. Selamat menonton! Pagi ini jam 11 kita bakal masuk ke sebuah museum. Namanya adalah Museum Archaeological di tengah kota Athena, Yunani. Oh, semoga kita masuknya nggak antri ya, karena jujur aku belum beli tiket nih. You know, sometimes people are wearing shoes that are... Thank you. We always like an audience. Ini adalah patung yang pertama kali menyambut kita kalau kita masuk ke dalam museum ini, guys. Ini tuh adalah patung perempuan dan dia adalah seorang goddess atau dia seorang dewi. Namanya adalah Artemis. Dan ini tuh dibuat tahun sekitar 650 sebelum Masehi, guys. Kalau yang satu ini juga Dewi yang seolah-olah dia lagi duduk. Ini dibuat tahun 630 sebelum Masehi, guys. Kalau kita perhatiin bentuknya tuh kita agak melihat kesamaan dengan bentuk patung atau mumi yang ada di Mesir ya, guys ya. Kor dan Kouros, patung wanita muda dan pria muda. Patung jenis ini tuh sangat umum ditemukan pada periode Yunani kuno di masa 640 sampai 480 sebelum Masehi. Pahatan patung ini juga ternyata mengalami evolusi. Wujudnya berubah yang awalnya sangat kaku lalu perlahan dipahat dengan bentuk yang lebih alami. Yang diartikan dia ini seorang atlet zaman itu. Jadi dia seorang pelari gitu, guys. Jadi dia sedang berlari nih ceritanya. Jadi orang dulu tuh larinya pakai helmet gitu, guys. Nih helmetnya. Dan ini dibuat pada sekitar 500 sebelum Masehi, guys. Jadi ruangan ini penuh sama patung yang dinamakan Kouros. Dan tingginya itu beragam, guys. Kouros, patung pria yang digambarkan berdiri, itu melambangkan muda, bertenaga, powerful gitulah. Biasanya kakinya itu melangkah ke depan. Seolah melangkah ke depan, kaki kirinya itu di depan, guys. Dan dia memang dibuat sengaja posturnya itu terlihat jadi frontal naked gitu. Kalau pahatan satu ini itu melambangkan ada dua wrestler atau pegulat gitu lagi bertarung. Menarik ya. Dan ini dibuat 510 sebelum Masehi, guys. Baru tahu sih kalau dulu tuh ya, bahkan sebelum Masehi pertandingan hoki tuh udah ada, guys. Nah, batu yang dipahat ini itu menggambarkan suasana zaman dulu anak-anak mudanya lagi main hoki. Ini bolanya nih, itu tongkat hokinya. Keren juga ya zaman dulu ya, guys.
Sekarang aku lagi berdiri di satu batu marmer yang dipahat juga. Dan ini itu melambangkan seorang prajurit lengkap dengan segala atribut perangnya. Mulai dari helmet, kemudian dari pelindung dada, pelindung kaki. Wah, lengkap semuanya. Kalau tadi itu banyak pahatan kan, atau patung-patung dari batu ataupun dari marble atau alias marmer. Nah kalau yang ini itu ditemukan di laut dan materialnya itu guys dibuat dari bahan perunggu atau bronze. Jadi sekarang aku lagi berdiri nih persis di depan salah satu patung dari bahan bronze atau perunggu. Nah ini dibuat estimasinya 460 sebelum Masehi dan diperkirakan meskipun kontroversi juga banyak yang meragukan tapi diduga bahwa patung ini tuh adalah statue dari Zeus atau Poseidon. Patung kepala dewa berjenggot ini ditemukan di sebuah tempat suci bernama Etinonia. Dianggap sebagai wujud kepala dari dewa Zeus. Kalau yang di sebelah aku ini adalah patungnya Apollo. Dan ini itu ditemukan di salah satu teater gitu atau tempat pertunjukan. Namanya adalah Theater of Dionysos. Jadi patung ini dikenal dengan nama Omphalos Apollo. Beberapa pahatan itu nunjukin dan menggambarkan bahwa orang Yunani atau Greece Ancient itu tuh sangat mencintai dan sangat hobi yang namanya olahraga gitu. Banyak sekali pahatan dari bahan batu atau marble itu yang mencitrakan bagaimana mereka masyarakat Yunani itu sangat mencintai dunia olahraga. Aku lagi berdiri di belakangnya pasangan yang sudah berusia dan mereka itu seru banget lagi ngebahas makna dari sebuah pahatan gitu. Mereka orang Jerman karena terdengar bahasanya Jerman. Mereka seru banget guys, sudah ada di sini tuh sekitar 5-10 menit. Aku tuh pengen baca juga keterangannya tapi masih nungguin mereka. Jadi harus sabar. Kalau yang ini pahatannya jelas ya guys, jadi ada budaya salaman gitu ya. Aku juga baru tahu kalau ternyata budaya salaman ini tuh dari zaman sebelum Masehi pun sudah ada ya. Di sini banyak banget yang bisa dilihat nih. Kayaknya kalau 2 jam aja nggak cukup sih, karena harus dibaca satu persatu biar tahu makna detail sejarahnya gitu. Mungkin aku salah mengartikan apa gimana. Yang kalau aku baca dari informasinya adalah ini tuh ada beberapa orang dan ada dewa sungai di sini. Terus ada anak kecil di sini nih guys. Dan ini jadi persembahan buat river god. Itu sih yang aku baca ya. Kalau mungkin aku salah mengartikan ya juga bisa jadi ya. Tapi kalau yang aku baca-baca sih kayak gitu. Menurut kalian gimana guys? Yang di belakang aku ini itu adalah patungnya Hermes. Aku nggak tahu juga selama ini sampai sekarang ini kalau ternyata Hermes itu adalah sebuah nama dan sekarang jadi brand. Dan patung dari bahan marmer ini atau marble ini itu si Hermesnya lagi berdiri sama piaraannya seekor domba. Orang Yunani itu zaman dulu terkenal dengan cara berpakaiannya mereka yang glamor. Nah, salah satu pahatan yang menunjukkan citra itu tuh adalah ini nih. Pahatan ini tuh ada perempuan yang sedang memegang kotak perhiasannya dia. Nih.
Yang satu ini perempuan muda lagi berkaca guys. Jadi dia lagi megang cerminnya dia, ini dia cerminnya. Patung anak berkuda ini adalah sebuah centerpiece di museum ini, The Artemision of Joki. Patung perunggu dari masa 140 sebelum Masehi. Saat ditemukan di Tanjung Artemision, patung ini berwujud potongan-potongan di sebuah kapal yang karam. Ada yang menafsirkan ekspresi wajah anak ini sebagai penderitaan dan juga semangat. Melihat sekilas patung sarkofagus ini terlihat biasa aja. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada hal yang menarik, ya nggak sih? Karena patung kepala terlihat jelas sebagai wujud dari pria dewasa, dengan bagian badan seorang perempuan. Patung ini dipasang di sebuah semeteri atau pekuburan bernama Astenian. Diduga, kalau patung ini sebelumnya digunakan sebagai penanda kuburan milik seorang perempuan, lalu dipakai kembali dengan hanya mengganti bagian kepalanya aja, karena kondisi semeterinya sudah sangat padat. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun itu hanya dugaan para ahli. Sepertinya hampir tidak mungkin kalau aku nampilin semua yang ada di museum ini dalam video 12 menit. Tapi semoga ada hal yang bisa kita pelajari sama-sama ya. Tunggu vlog traveling aku selanjutnya. Subscribe, share, dan like videonya juga ya. See you soon!